makan minum, dan itu juga dosa akhir zaman. Makanya kalau manusia hidup hanya ingin perkara dunia, terjebak cuma di sini. Makanya bukan masalah vaksin, divaksin gak divaksin, bukan itu saudaraku. Cara masuknya chip kepada orang, membawa hati menyembah iblis, membawa hati tertarik kepada perkara dunia, membawa hati lebih mengutamakan apa yang dimakan, apa yang diminum. Orang hanya takut divaksin, tapi hidupnya duniawi. Orang takut divaksin, tapi hidupnya berbuat dosa. Sudah sama dia itu antikris. Apa itu capnya antikris? Dari lidahnya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan kedagingan, keduniawian. Sampai Allah mempercayai kita bahwa kita boleh menerima kedua saya, guru nasar. Saya pemeliharaan dalam arti perjalanan yang penuh, bagaikan dari Mesir ke tanah Kanaan, dalam arti pembenaran oleh darah anak domba, dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, dan merobek segala keinginan daging bagaikan sungai Yordan kita, dan juga bagaikan menghancurkan Jericho, keduniawian. Jericho itu keindahan duniawi. Saya sampaikan salam bagi kita semuanya, dan setiap dimanapun firman ini didengar, biar semua mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Kembali saya mau mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal yang keempat. Saya bacakan mulai ayat 17. Dan saya akan baca sampai dengan yang ke-22. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara-saudaraku, bila kita semakin menyerahkan hidup dan Roh Kudus membuka pengertian firman ini bagi kita, maka kita semakin bisa melihat bagaimana perjalanan kita ke depan.
bagaimana suasana akhir zaman ini, bagaimana juga rahasia-rahasia daripada musuh rohani kita. Itulah iblis yang menampakkan diri di Taman Eden, mengambil satu penjelmaannya dengan binatang yang paling cantik saat itu, itulah ular. Tapi ke akhir zaman ini dia menjadi antikris dan sekalian menjadi nabi palsu. Saudara-saudaraku, sangat penting kita perhatikan di sini. Kalau Yesus itu diurapi itu dengan Roh Tuhan ada padanya. Dan saya akan mengajak kita membaca dari Injil Matius saja dulu, pasal yang ketiga. Saya mau baca ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengaranlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudaraku, kita perlu berulang-ulang memperhatikan firman ini supaya semakin kita bisa menyimaknya, supaya kita bagaikan kalau Mama Biak mengambil semua sari-sarinya untuk mengenyangkan, untuk menyehatkan rohani kita, bahkan untuk menjadi satu yang membimbing kita, menggembalakan kita, mencipta kerohanian yang semakin ditingkatkan. Karena akhir zaman ini tidak lagi sembarang kekristenan, tapi harus benar-benar masuk pada sasaran. Nanti kita akan semakin dengar bagaimana kehendak Tuhan. Jadi Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah dia diurapi. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi sewaktu Yesus dibaptis itu, sesudah dia naik dari air, Roh Tuhan turun kepadanya, diurapi. Yesus diurapi. Diurapi artinya Kristus. Yesus artinya juru selamat. Jadi diurapi menjadi juru selamat, ditetapkan. Sama dengan raja diurapi, ditetapkan. Kalaupun nabi diurapi, itu ditetapkan. Jadi imam diurapi, itu ditetapkan.
jadi pelantikan dan ditetapkan. Waktu Yesus lahir, dia sudah mengalami tantangan. Saya akan ajak kita juga melihat dulu Matius pasal yang pertama. Yesus ayat yang ke-21, Matius 1:21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini Yesus juru selamat, dan nanti diurapi menjadi juru selamat. Ini sangat baik bagi kita, dan kita juga semua harus mengalami pengurapan. Tidak boleh loncat, harus mengalami pengurapan. Yesus sendiri, dia juru selamat, dia sudah menerima nama itu Yesus juru selamat, menyelamatkan umatnya dari dosa, tapi nanti dia baru akan diurapi, baru melayani. Jadi waktu dia baru lahir, namanya Yesus. Nanti dia diurapi umur 30 tahun. Jadi 30 tahun kemudian. Saudara-saudaraku, sewaktu Yesus datang dengan menerima nama juru selamat, itu sudah ada tantangan, saudara. Sebabnya kekristenan itu serba tantangan. Sebabnya jadi orang Kristen tidak boleh takut tantangan. Ya, harus berani, saudara. Ya, tantangan. Mungkin anak-anak muda bilang adventure, jadi tantangan. Tak boleh takut, harus berani, saudara. Ya. Di dalam Yesus datang menjadi juru selamat, artinya dalam kelahirannya, maka sudah terjadi, saudara-saudaraku, kalau tidak di dalam bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan, binasa, saudara. Matius pasal 2 ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majusi itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Terdengarlah suara di ramah tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi menerima nama Yesus juru selamat, kalau dia tidak di dalam perlindungan, di dalam penggembalaan, Bapa itu adalah ajaran. Nah, itu Amsal Sulaiman itu. Dan ibu itu dalam 1 Tesalonika pasal 2 itu menunjuk gembala yang merawati anak-anaknya. Jadi Yesus ada bapaknya Yusuf, ada ibunya Maria. Itulah yang dipakai Tuhan membawa Yesus tidak masuk dalam pembunuhan Raja Herodes.
Sebabnya saudaraku, kita harus tergembala. Bukan karena ada pendeta jadi gembala, tidak. Tapi harus ada firman yang menggembalakan. Ini banyak bapak ibu yang ada saat itu di sana, tapi mereka tidak ada firman. Yang mati juga saudaraku. Tapi Maria dan Yusuf ada firman, sehingga Yesus tidak terbunuh. Ini tantangan Yesus juru selamat. Dan tantangan urapan, nah ini lebih jelas lagi dinyatakan antikris. Itu adalah membawa manusia untuk memikirkan makan minum, untuk membanggakan diri. Dan saudara-saudaraku, kalau kita baca Lukas pasal yang keempat, itu tantangan Yesus diurapi. Tadi Yesus menerima nama juru selamat, ada pembunuhan. Tapi ini kalau dia diurapi, maka pencobaannya, saya baca ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya. Ini Yesus yang sudah diurapi ini. Karena begitu Yesus dipenuhi Roh Kudus, atau ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobain iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudaraku, ini puncak laparnya manusia 40 hari. Tapi Yesuslah yang bertahan. Musa juga puasa juga 40 hari. Tapi kalau di belakang hari ini susah saudaraku. Untuk 3 minggu saja sekarang ini orang sepertinya sudah tidak mampu lagi saudaraku. Ya. Apa yang kita akan perhatikan di sini? Urapan itu harus mampu tidak lagi dipengaruhi oleh keinginan daging. Ini intinya, saudara-saudara. Jadi saat-saat sekarang ini kesini yang harus terjadi. Gereja yang tidak dipengaruhi lagi keinginan daging, kesenangan dunia, keakuan manusia. Harus ke sana saudara-saudaraku. Kalau hanya orang Kristen hanya keluar masuk ke gereja, jangan harap saudara-saudaraku. Matius 7 ayat 21 saja, bukan semua orang yang berkata Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saat-saat sekarang orang menghibur diri sendiri, membuat peraturan bagi dirinya seolah-olah dia sudah punya kapling di surga. Asal percaya, asal apa. Ini sudah. Pertama
pertama, kita saudaraku dalam urapan itu harus sampai ada pengakuan dari Allah. Jadi tidak boleh kita yang menentukan asal percaya, kutip Alkitab seperti yang di kanan atau salah satu yang di sebelah Yesus. Ya, kalau boleh begitu. Begitu tahu Yesus, dia langsung mati saat itu. Oh, dia udah tahu Yesus sudah bertahun-tahun. Mana boleh dia seperti begitu lagi? Karena yang di sebelah Yesus itu, begitu dia tahu Yesus itu memang juru selamat, hari itu juga dia udah habis, nggak ada lagi waktu bertanggung jawab. Nah, ini orang kadang udah punya cucu jadi orang Kristen, asal percaya saja katanya cukup. Enak aja. Jadi kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga ini, bagaimana Yesus diurapi itu, mulai ayat 16 Matius 3, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kesaksian Bapa terhadap Yesus. Karena Yesus bisa melaksanakan semua, sampai doa yang terakhir di Getsemane, Bapa kalau boleh lakukanlah, namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Itu harus sampai ke situ, saudaraku. Berkenannya Yesus itu sampai kerja selesai. Kalau berkenannya gereja, itu memang mendapat kemurahan. Dalam Ulangan pasal yang ke-32 itu bagaikan didukung. Saya bacakan Ulangan 32 ini, ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kalau kita baca lagi dalam Keluaran pasal yang ke-19, Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di sini, kehendak Bapa kepada kita harus semua perjalanan itu selesai, bagaikan dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini karena dukungan sayap Raja Wali itu di semua perjalanan lengkap. Dan kalau kita ambil itu untuk gereja di akhir
yang mengalami disempurnakan secara benar. Allah berkenan kepada dia, dan Allah berkenan memberi 2 sayap burung nasar itu. Nah, harus begitu saudaraku. Wahyu pasal yang ke-12. Jadi kalau bangsa Israel bagaikan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Jadi kalau umat Tuhan dari duniawi ini menjadi masuk dalam pembenaran oleh darah Yesus, dikuduskan oleh firman dan kuasa Roh Allah, baru masuk dalam kesempurnaan. Ini kepercayaan Allah ini sampai memberikan kedua sayap burung nasar itu. Wahyu pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kepercayaan Allah, inilah anakku, itu kepada kita kalau kita diurapi. Inilah anakku. Dan kalau kita bagaikan didukung di atas kedua sayap burung nasar itu Allah mempercayai kita. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak melewati batas waktu, tapi seperti bangsa Israel, masa keluar dari Mesir, masa untuk melewati Laut Merah, masa untuk masuk di Sungai Yordan, dan dari situ masuk lagi di tanah Kanaan. Nah, ini kerohanian kita lewat domba Paskah Allah mengalami pembenaran, seperti orang Israel keluar dari jajahan Raja Firaun. Bangsa Israel sesudah dari Laut Merah atau Laut Kosong atau Laut Teberat langsung diperhadapkan Gunung Sinai, dan firman Tuhan turun bagi mereka yang pada waktu malam tiang awan, pada waktu siang pada waktu malam tiang api, pada waktu siang tiang awan, terus berjalan sampai di Sungai Yordan. Nanti mereka harus juga ganti apa yang merupakan pandangan mereka adalah tabut Tuhan. Itu yang membelah Sungai Yordan, dan itu yang akan membawa mereka menang, menghancurkan Jericho, tembok yang paling besar. Ini harus mereka ikuti, dan ini menuju gereja mengalami pembenaran oleh darah Yesus, hidup lahir baru dan menjadi baru, berpindah dari gelap kepada terang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus terjadi. Kadang di sini saja orang tidak benar, tapi dia banyak ngomong asal percaya. Kalau anda asal percaya, jangan pikir iblis saja juga percaya kok. Anda percaya dengan iblis. Jadi kalau asal percaya nggak kerja apa-apa, udah percaya.
percayanya iblis malah selalu melawan Tuhan. Banyak orang Kristen kumpul, tapi sebenarnya bukan habis kedagingannya, habis keduniawiannya, habis ya keakuannya, bukan. Di situ semua lengkap. Hanya kumpul jadi orang Kristen, kumpul dalam satu organisasi gereja. Apa yang dibanggakan? Ada orang berkata, saya bangun gereja begini, ada jemaat begini. Ada juga yang bisa sampai menerima saya purnasa. Ini yang penting. Kalau asal begitu jadi jemaat, mau apa dia? Kalau nanti sudah ada antikris, masuk yang antikris. Kalau nggak mau menyembah, diboikot ekonomi. Kalau nggak mau menyembah, siksa. Kalau mau menyembah antikris, dikasih cap antikris, minum murka Allah. Makanya harus rebut sampai mendapat 2 sayap burung nazar terpelihara. Ini siapa dia? Itulah gereja yang masuk dalam tahap yang ketiga. Satu, pembenaran secara sungguh, penyucian oleh firman dan Roh Kudus, penyempurnaan harus terjadi, saudaraku. Apa tidak mencatat celah? Tuhan mampu menolong kita. Makanya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangankan kita, Yesus saja, dia sudah juru selamat waktu kelahirannya. Dan kalau dia mau memulai pekerjaannya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada pengakuan dari bawah. Kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bergumul semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Gak bisa kita melawan antikris. Sekarang kita melawan antikris bukan langsung dengan dia frontal. Apa? Ya ini cobanya ini, saudaraku. Saya mau aja kita baca dulu Matius pasal yang ke-4. Oh, buka saja ya. Buka saja. Lalu kata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudaraku, jadi makanan. Banyak sekali sekarang ini orang Kristen terlibat, takut tak makan, tak ibadah, takut melakukan firman, takut tak makan. Itu sebabnya firman Tuhan Matius pasal yang ke-6, karena itu aku berkata kepadamu, ini ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam ini aja udah kalah, saudaraku. Memikirkan makan minum, orang gak ibadah. Bagaimana lebih meningkat lagi? Bagaimana mau mengalahkan antikris? Karena apa? Ini praktek antikristus ini terus nanti. Ini saudaraku sampai akhir. Ini. Makanya kepada Yesus juga begitu. Dan kepada orang-orang Kristen ini. Karena Tuhan kuatkan kita. Jangan lebih memikirkan apa yang dimakai yang begini. Firman Tuhan itu berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu.
Haleluya, saudaraku. Harus berani. Tapi kalau kita tidak takut, apakah kita kelaparan? Tidak. Mazmur 23, akulah gembala yang baik, kata Yesus Kristus. Kalau kita menyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah yakin? Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Semuanya Tuhan akan adakan. Tapi harus yakin dulu, jangan khawatir. Bebas. Cari dahulu kerajaan surga. Harus berani mendahulukan. Baru semua akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin firman Tuhan tidak salah. Hanya harus berani bertindak, saudara. Ini baru pertama itu. Itu sebabnya kalau yang bagus itu Yohanes Pembaptis mengarahkan ayat yang ke 9, pasal 3 ayat 9. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Jadi batu-batu itu bukan untuk jadi makanan, tapi menjadi anak-anak Abraham. Jadi artinya mengarahkan untuk ada anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Abraham adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Galatia 3 ayat 9. Kalau kita benar-benar adalah di dalam Kristus, maka kita adalah anak-anak Abraham. Nah itu Galatia 3 ayat 29. Tidak usah saya baca. Ini saudara-saudara. Jadi beda. Kalau iblis diarahkan manusia itu makan minum, dan itu juga dosa agama. Ini saudara-saudara. Jadi selanjutnya kalau kita lihat apa yang iblis kerjakan, Yesus sudah berkata, ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, baru ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini saudara-saudaraku, makanya kalau manusia hidup hanya ingin perkara dunia, terjebaklah di sini. Makanya bukan masalah vaksin. Divaksin gak divaksin bukan itu, saudaraku. Manusia sudah lebih menyukai dunia ini. Itu otomatis sudah kalah dia sama antikris. Ini adalah cobaan kepada Yesus yang diurapi. Jadi diurapi itu artinya Kristus. Jadi cobaan kepada pengurapan Kristus, masalah makan minum. Kedua adalah perkara duniawi. Jadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan takut apa yang dimakan minum. Dan di mata kita harus bisa menyanyi, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku
Ini jadi jika kau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi cara masuknya chip kepada orang, membawa hati menyembah iblis, membawa hati tertarik kepada perkara dunia, membawa hati lebih mengutamakan apa yang dimakan, apa yang diminum. Orang hanya takut divaksin, tapi hidupnya duniawi. Orang takut divaksin, tapi hidupnya berbuat dosa. Sudah sama dia itu antikris. Apa itu capnya antikris? Dari lidahnya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan kedagingan, keduniawian. Itu nama-nama. Ini saudaraku. Makanya orang sekarang ini ketipu juga. Makanya ada lagi lucunya. Dapat penglihatan vaksin itu tanda 66. Enak aja. Orang vaksin itu gak pernah dipengaruhi harus sembah setan. Tidak, malahnya supaya sembuh aja. Dibilang lagi, kalau dibikin sendok besi lengket katanya. Ya kalau tipis-tipis tak lengketin bisa kok. Ada aja. Kemudian ini yang setelah yang membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di lingkungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ini saudaraku, supaya manusia itu membanggakan keakuannya. Keakuan di dalam macam hal, memiliki kepintaran, memiliki kekuatan. Kalau orang kebal ditikam, wow, ambil biung, trek, nggak mempan. Gitu. Nggak ada artinya gitu-gitu kalau dalam kerohanian. Dan akhir daripada Babel itu, akhir dari antikris itu, ini terus. Untuk memberikan tanda itu, yaitu makan, minum, dan saudara-saudara itu keangkuhan hidup, yaitu semua nanti dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu. Siapa yang gak kuat, gak makan apa semua, situ masuk. Dan sebagai yang akhirnya, ini harus semua, mulai dari masyarakat sampai kepada pejabat-pejabat, karena nanti saudara-saudaraku akan terlibat semuanya. Wahyu pasal 17, penghakiman atas Babel. Ini puncaknya antikris dan nabi palsu. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Air itu menunjuk banyaknya manusia loh. Nanti boleh satu waktu kita baca. Jadi ini mengambil, meniru Yesus dengan perempuan. Jadi antikris dengan mempelainya. Ini saudara. Dan arti daripada pelacur ini, kepintaran menggoda keinginan daging. Kepintaran menggoda orang berbuat cemar. Ini yang sebagai yang terakhir. Dan ini puncaknya semua ditarik. Dengan
dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ini saudara-saudaraku, akhir dari pekerjaan antikris sama. Mulai dari menggoda Yesus, antikristus di dalam prakteknya, dan antikristus di dalam akhir. Dan Wahyu 17 ini akan memasuki pasal yang ke-18, hancurnya Babel itu. Nah, itu sebabnya kita sudah mendengar ayat yang keempat, Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi ayat 10 dan ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-19 itu hancurnya Babel. Baru Wahyu pasal 20 itu sudah kerajaan serikat. Pengurapan Roh Kudus untuk kita mampu melawan keinginan daging, bahkan mematikan keinginan daging. Ini saudaraku urapan yang benar yang harus kita terima sampai kita boleh berpengalaman. Jadi nggak asal Kristen. Nah, karena nanti saudara-saudaraku, kekristenan pada masa antikris yang menjadi mempelai Tuhan itu diberi sayap burung Raja Wali, itu yang disempurnakan. Baru keturunannya sudah ada kesucian, sudah ada kesaksian Yesus. Itu semua masih terlibat, dan itulah yang sedang dicobai. Dan sebagai yang terakhir diberi kesempatan, masih bertahan enggak? Kalau dia bertahan tapi mempelai Tuhan sudah bukan di situ lagi. Karena kalau masih ada mempelai Tuhan, masih ada yang menahan. Antikris tidak berkuasa karena dia sudah disingkirkan, maka keturunannya ini yang diperangi. Ya, supaya jelas saya bacakan saja. Jadi kita nggak pakai dari otak manusia. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa. Ini ayat 14 pasal 12. Supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai itu. Nah, itulah burung nasa itu. Dia cepat, melebihi dari pekerjaan setan. Itu sebabnya saudaraku, saya burung nasa itu membawa bagaikan sampai ke tanah Kanaan, itu menunjuk disempurnakan. Ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang tidak masuk kategori yang disempurnakan tadi, yang bisa mendapat kedua sayap burung nasa. Jadi ini keturunannya. Nah, ini tingkat 2-nya ini. Mana itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sama dengan ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan, ini pasal 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi orang-orang kudus dan dikalahkan. Orang-orang kudus mana? Yang belum mematikan keinginan dagingnya. Ini saudaraku. Jadi sudah
sudah minta ampun, selesai. Ya, tapi tidak sampai mematikan semua keinginan daging, merobek. Dalam arti melakukan firman itu belum sampai berani seperti Abraham, sengsara sekalipun. Harus sampai begitu, saudaraku. Kalau Abraham tidak mau memberikan anaknya itu sebenarnya dia mau apa? Malah kalau dia bilang ini, kamu tuh Tuhan mau paksa ya? Bisa begitu. Tapi Tuhan tahu hatinya Abraham nggak bakal ngomong begitu. Makanya Tuhan berkata begitu. Ini sakit saudaraku, ini sengsara ini. Ini sudah tidak biasa-biasa lagi. Ini sudah harus sampai di dalam pengorbanan yang sakit. Tidak ada lagi mempertahankan sedikit pun. Tuhan hendak mulai menjadi. Harus sampai di situ, saudara-saudara. Itu sebabnya pengurapan itu harus memimpin kita kepada segala kebenaran. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi dipimpin oleh Roh. Tidak dipimpin keakuan kita. Tidak dipimpin rasa kemanusiaan. Roh membawa Yesus dalam pencobaan. Dan Yesus menang. Haleluya. Kita harus menang, saudara. Ini. Dan ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jikalau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pengurapan kita harus begini, saudara. Sampai Allah mempercayai kita bahwa kita boleh menerima kedua sayap bulu nasar. Sayap pemeliharaan dalam arti perjalanan yang penuh. Bagaikan dari Mesir ke tanah Kanaan dalam arti pembenaran oleh darah anak domba, dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, dan merobek segala keinginan daging bagaikan sungai Yordan kita, dan juga bagaikan menghancurkan Jeriko keduniawian. Jeriko itu keindahan duniawi. Itu nama Jeriko adalah kota bunga. Indah, saudaraku. Makanya iblis membawa Yesus. Kalau kamu menyembah saya, ini semua milikmu. Indah dunia ini semua ditunjukkan. Tapi pimpinan Roh Tuhan menghancurkan Jeriko, keindahan. Jadi godaan iblis itu ya itu, saudaraku. Ya, jadi makanan, keindahan dunia, hidup keangkuhan, ini semuanya. Tapi Roh Kudus menjadi kuasa bagi kita untuk melawan itu semua. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus benar-benar seperti nyanyian kita tadi. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh onak duri, tapi ada tanah yang baik. Biar ini hati kita, sehingga ini yang bisa bagaikan terbang di atas sayap burung nasar, bisa dibawa terus. Saudaraku, terbang di atas sayap burung nasar itu bukan enak-enak seperti dalam pesawat. Enggak. Jangan pikir enak-enak seperti di pesawat. Itu kayak anak burung itu, dia kan tinggi di atas. Kalau dia sudah mulai ada sayap, itu bukan iblis yang cobain, hidupnya sendiri. Tapi harus begitu supaya sayapnya kuat. Digoyang-goyang itu sarangnya. Pertama gitu, mungkin dia rasa sakit, mau jatuh.
kakinya cengkeram gini kan. Besoknya tambah kuat lagi kakinya, mana dijatuhin saudara. Jadi di situ benar-benar dia mau nangis, dia mau stres, dia mau apa. Tapi puji Tuhan, walaupun begitu di atas saya burung nasar itu langsung, kalaupun dijatuhin langsung di papa, apa itu namanya, diduluin, dihukum lagi, begitu nanti sampai kuat terbang. Jadi inilah saudara-saudaraku, terbangnya kita itu kuat, masuk dalam pembenaran, pengurusan dan penyempurnaan. Telah Tuhan tolong kita saudaraku, 3 kategori kerohanian. Tadi yang diberi, kedua saya burung nasar, kedua keturunannya, ketiga halangan. Itu asal percaya. Nah, gak usah hitung, gak usah capek-capek ngukur-ngukur. Kasih aja itu di Antikris. Jadi ini 3 ini harus kita naik terus. Menang semuanya sudah sampai Tuhan Yesus kata. Apa yang kita takuti Antikris? Jangan karena nggak divaksin kita pikir kita sudah terhindar. Oh bukan. Mau 100 kali saya divaksin nggak peduli saya. Bukan itu yang memasuki. Tapi kalau kita sudah tidak hidup dalam memikirkan hanya makan minum, hanya keduniawian, keakuan kita, bangga, kebanggaan diri, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling jago, pokoknya semuanya. Bahkan kadang-kadang merasa paling rohani, padahal rohana. Saudara-saudaraku, biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Kita semakin menjadi penyembah Tuhan dengan benar. Sehingga bukan semua orang yang bersungguh-sungguh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapa mempercayai kita kalau kita boleh sampai menerima kedua saya dipelihara siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan Tuhan